bisnis, tak henti-hentinya blunder terus. Tapi mau bagaimana lagi, warga Jakarta yang memilihmu masa bodoh. Yang penting seiman kan? Takut masuk neraka, nggak akan disolatkan jenazahnya. Semua penipuan berkedok agama sudah merugikan dari awal. Sudah salah masih ngotot aja, terus lagi-lagi bermain kata-kata. Mungkin ente masih dendam karena dipecat dari Kementerian Pendidikan di era periode pertama Jokowi ya. Karena dari sinilah mulai kesalahan demi kesalahan yang ente buat. Menggunakan agama sebagai alat dalam kampanye sudah jelas salah. Itu membodoh-bodohi rakyat. Warga merasa mendapatkan orang yang beriman dan cerdas, tapi ternyata semua yang ente lakukan hanya manis di mulut saja. Pada prakteknya, nol besar-besaran, minim prestasi, cuma nongol di media dan berharap nanti di tahun 2024 bisa maju di ajang Pilpres. Saat kampanye tagarnya indah banget, maju kotanya bahagia warganya. Ajib sekali itu tagar. Tapi kenyataannya sampai saat ini, apakah Jakarta makin maju? Banyak warganya yang bahagia. Justru yang akan bahagia adalah segelintir pengembang dan penjilat. Kalau dari awal sudah salah pilih, maka perjalanan hidup berikutnya pun salah melulu. Dan itu adalah penderitaan. Iya, kayak salah pilih pasangan hidup. Awalnya begitu soleh, dermawan, taat ibadah, tidak pernah absen sholat, rajin sedekah di mana-mana. Tapi setelah menikah, ternyata baru tahu bahwa semua kebaikan itu hanyalah topeng belaka. Asem kan? Belum lama menjabat, ente ingin membuat karya yang out of the box, yaitu patung bambu model senggama. Dan ternyata tidak lama bertahan patung bambu itu dan akhirnya dibongkar. Bukankah ini buang-buang duit saja? Kenapa nggak buat yang permanen? Apakah supaya warga segera lupa dan kerabat ente dapat duit dari kemubaziran ini? Kemudian pohon plastik untuk memperindah Jakarta. Ini juga tidak becus. Orang berakal pasti tahulah. Dan semua ini untuk menyerap anggaran saja. Seharusnya warga Jakarta mendapatkan bantuan sosial tepat guna dan penuh manfaat. Tapi ternyata hanya dapat kata-kata manis yang merusak kota. Bagaimana kita bisa bahagia? Soal jamban atau septic tank yang dianggarkan 166,2 miliar benar-benar aneh. Dan itu di 30 titik. Apakah jumlah itu sudah fair? Lagi-lagi katanya salah ketik. Janji pembangunan septic tank itu tahun 2019. Apakah sudah dibangun saat ini? Padahal soal jamban ini kan sifatnya urgent. Lebih urgent dari Formula E. Formula E kalaupun dibatalkan tidak akan membuat warga menderita. Kalau jamban yang ditunda-tunda, apakah dibiarkan buang kotoran di tempat yang tidak semestinya? Atau buang kotoran saja di rumah dinas? Duh, salah pilih gubernur jadi penderitaan. Terus kok lem Aibon masuk penganggaran sebesar 82,8 miliar? Apa-apaan ini? Terus dibilang salah input. Kok niat banget salah inputnya? Salah input atau salah di mana? Begitulah kesalahan dari awal, salah pilih, maka selanjutnya penderitaan warga berlarut-larut. Maka nikmatilah wahai warga yang sudah memilihnya. Terus kena imbasnya deh. Dan bagi yang kena gusur, yang dulu dijanjikan tidak akan menggusur, mau bagaimana lagi? Apakah kalian masih punya kekuatan untuk memperbaiki kesalahan pilihan kalian? Sementara yang kalian pilih terus merusak selama masa jabatannya. Bukan cuma lem Aibon, pulpen pun dianggarkan 213 miliar. Apakah ini untuk menulis kata-kata manis yang keluar dari mulut yang pembohong itu? Kemudian anggaran printer pun demikian dianggarkan 407 miliar. Semuanya dibilang salah ketik. Sejatinya warga yang sudah salah pilih. Setelah salah pilih karena provokasi tokoh-tokoh yang mengaku ahli agama, apakah tokoh-tokoh itu mau bertanggung jawab? Tentu saja mereka diam setelah melihat Jakarta sudah semakin semrawut. Bahkan birokrasi juga sudah mulai kembali seperti sebelum zamannya Jokowi dan Ahok. Bahkan bisa dibilang amburadul. Contoh, seorang buronan Joko Chandra bisa dengan leluasa membuat KTP elektronik.
Karena atasan tidak beres, bawahan pun ikut-ikutan tidak beres. Urus KTP bagi warga biasa tak secepat seperti yang dilakukan oleh Joko Chandra. Dan sepanjang jabatan, gubernur yang salah pilih ini tak akan pernah warga bisa menjumpai kebaikan dan manfaatnya. Rumah DP 0 rupiah pun sudah menguap dan diluapkan warga untuk menaruh harapan besar bahwa setelah Anies jadi gubernur, maka bisa menyicil rumah tanpa DP, sehingga tak perlu mengontrak. Jadi duit bukan kontrak rumah bisa berubah jadi beli rumah. Tapi sayangnya itu semua hanya janji-janji manis yang memang sangat ngibul. Dan yang terkini soal reklamasi Ancol. Dengan kata-kata manis atau olah kata, Anies mencoba menjelaskan bahwa reklamasi ini membantu warga dan tidak menyebabkan banjir. Padahal ada dugaan itu untuk kepentingan pengembang, bukan untuk warga. Pokoknya, warga yang salah pilih mengakibatkan hampir semua warga susah. Begitulah salah-salah. Ditulis oleh Daeng, dilansir dari siwo.com.